Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita sehat selalu, jasmani dan rohani terjaga. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak cerdas, seperti biasa, kegiatan pembelajaran dimulai dengan menyimak video pembelajaran berikut ini. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Wilayah Indonesia sangat luas dari Sabang hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Banyak caranya. Ayo kita belajar dari cerita berikut. Judul bacaan ini yaitu Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Anak cerdas bisa membacanya di buku tematik tema 7 halaman 73 sampai dengan 75, atau bisa juga membaca melalui video ini dengan cara pause video ini. Kamu telah membaca teks berjudul Kepala Sekolahku Pemimpin Idolaku. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Setelah selesai berdiskusi, kamu bisa mencocokkan hasil diskusimu dengan jawaban berikut. Nomor 1. Mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi pemimpin idola? Karena kepala sekolah tersebut mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan dalam mengambil tindakan mampu meningkatkan persatuan di kalangan murid dan guru. Nomor 2, apakah kepala sekolah pada cerita sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan? Jelaskan. Kepala sekolah tersebut sudah mengamalkan nilai-nilai persatuan. Ini ditunjukkan dengan tidak membeda-bedakan asal-usul murid sehingga antar murid timbul kebersamaan dan rasa persatuan. Nomor 3, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Jelaskan. Kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan. Ini dibuktikan dengan kemampuan Pak Weli mengetahui karakter masing-masing siswa.
Kemampuan mengetahui karakter siswa ini hanya bisa diperoleh jika berbaur atau menyatu dengan murid-murid. Selain itu, mampu menggalang semua unsur pendidikan atau sekolah baik murid, guru, kepala dinas, hingga camat dan bupati untuk bersama-sama memecahkan masalah. Nomor 4. Apa alasan kepala sekolah membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Karena kepala sekolah tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif. Selain itu, kepala sekolah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato di kota. Nomor 5. Apa yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut? Yang bisa kita teladani dari sosok kepala sekolah tersebut yaitu sikap merakyat, kreatif, penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, mampu menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa, dan juga pantang menyerah. Nomor 6. Apakah yang menyebabkan Sudin akhirnya dapat pergi mengikuti kompetisi? Jelaskan. Sudin mendapatkan dana yang cukup untuk mengikuti lomba di kota. Dana itu diperoleh melalui pelelangan pisang yang ada di belakang, dan pembelinya adalah para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundang. Nomor 7. Bagaimana menurutmu hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, kepala dinas, dan pejabat daerah lainnya? Apa yang membuatmu menyimpulkan seperti itu? Hubungan kepala sekolah sangat baik dan juga akrab. Hal ini dapat dibuktikan para pejabat tinggi tersebut mau menghadiri undangan kepala sekolah, walaupun para pejabat tersebut merupakan orang-orang yang sibuk. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan mengenai Pak Weli. Pak Weli adalah seorang perantau dari Indonesia Timur yang mengabdi di pelosok Jawa Tengah. Beliau adalah orang yang mampu menjaga kebersamaan dan persatuan di lingkungan sekolah dengan menciptakan suasana tidak ada perbedaan di antara murid-muridnya. Pak Weli adalah kepala sekolah yang peduli dengan muridnya. Beliau bertekad memberangkatkan Sudin, salah satu muridnya, untuk mengikuti lomba di kota. Pak Weli adalah kepala sekolah yang kreatif. Beliau mampu memecahkan masalah pendanaan untuk Sudin yang akan mengikuti lomba di kota dengan cara membuat acara lelang pisang. Sebelum itu, Pak Weli mengajak musyawarah para guru mengenai rencananya tersebut. Pak Weli juga orang yang supel atau pandai bersosialisasi. Orang yang mampu bergaul dengan siapa saja. Ini membuktikan dengan datangnya para pejabat memenuhi undangan beliau. Kamu sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan kepala sekolah Sudin yang telah mengamalkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekitar sekolah. Tulislah perilakumu yang merupakan wujud dari nilai-nilai tersebut dan telah kamu praktikkan di lingkungan rumahmu. Misalnya jawabannya yaitu akur dengan kakak dan adik, bermusyawarah dengan ayah, ibu, atau saudara, saling membantu atau menolong dengan saudara dan juga teman, tidak membeda-bedakan dalam bergaul dengan teman di sekitar rumah. Pak Weli menunjukkan penerapan nilai persatuan dan nilai kerakyatan. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang keenam, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan keadilan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Tulislah contoh-contoh penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam kehidupanmu sehari-hari. Misalnya yaitu, tidak memaksakan kehendak kepada teman, mengutamakan musyawarah dengan teman saat ada masalah, ketika bermusyawarah dengan teman selalu diliputi semangat kekeluargaan, dan juga melaksanakan setiap keputusan bersama teman dengan penuh tanggung jawab. Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Bersama kelompokmu, carilah buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lalu carilah informasi mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam berbagai bidang berikut. 1. Pendidikan, 2. Pangan, 3. Sosial, 4. Kesehatan, 5. Pariwisata. Kamu juga bisa mencari di sumber yang lain, misalnya di internet. Setelah selesai, tuliskan hasil laporanmu dalam bentuk yang menarik. Kamu dapat membuatnya dalam bentuk paparan atau diagram. Sekarang tulislah rancangan pidato singkat untuk mengajak teman-temanmu gemar membaca. Ingatlah, teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut. 1. Salam pembuka berisi kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang ketiga, inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Yang kelima, salam penutup berisi kalimat salam penutup seperti terima kasih. Setelah selesai, kamu bisa mencocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut ini. Misalnya di salam pembuka, yaitu berisi kalimat sapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa juga berisi salam sejahtera, atau bisa juga selamat pagi, atau selamat siang, selamat malam, dan lain sebagainya kepada kepala sekolah, dewan guru, dan juga rekan siswa. Yang kedua, pendahuluan, menjelaskan topik yang akan dibahas, memaparkan data tentang tingkat gemar membaca di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga, inti, berisi bahasan topik secara lengkap, misalnya tentang manfaat membaca, himbauan dan ajakan membaca.
Yang keempat, penutup berisi ringkasan dari pembahasan topik, misalnya rangkuman atau ringkasan dari pidato gemar membaca. Dan yang kelima yaitu salam penutup berisi ucapan terima kasih dan juga salam. Nah, anak cerdas, itu tadi adalah materi pembelajaran tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran yang ketiga. Selanjutnya tugas kalian adalah menjawab pertanyaan pada setiap kolom pembelajaran 3 berikut ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.